Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, para santri sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kula hormati wonten ngasanipun sesepuh sedaya ingkang kula hormati ugi para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah mushola An-Nur ingkang kula hormati Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kula dherek jenengan sedaya monggo menjaga rasa puji lan syukur wonten ngajengan dalem Allah Subhanahu wa taala keranten dalem menika Allah paring kula panjenengan sami kesehatan, keselamatan, kesempatan, umur panjang, alhamdulillah. Syukur oleh kula jenengan sedaya digerake dening Gusti Allah, atine digerake dening Gusti Allah, samparane manah samparan hati dan kakinya diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkah menuju ke majelis ilmu bersama-sama membangun taman-taman surga. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau karena Allah tidak mungkinlah saya sampai ke sini, karena Allah yang menggerakkan langkah kaki dan hati. Kalau hati nggak longgar kan kaki nggak sampai juga. Kalau hatinya longgar, Allah gerakkan hati dan kakinya sampai sini. Salawat salam tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan bersyafaat di dunia akan akhirat. Amin. Amin. Lalu salam Muhammad. Sallallahu masalah fadilah dungoni fadilah dungo. Qala Sayyidi Syekh Nuruddin Jailani, la yanbaghi lil imani wal ma'mumi an yakhruja min al-masjidi min ghairi du'a. Ngendikanipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, la yanbaghi boten pertelo, kurang baguslah lil iman wal makmum, bagi imam dan makmum, ayah ruja untuk keluar minal masjid dari masjid min ghairi doa, tanpa doa sama sekali. Bersolat jamaah langsung plecing bubar barisan tanpa doa. Menurut Abu Ghazali boten prayogi, kurang sae, kurang bagus bagi imam dan makmum yang keluar dari masjid tanpa doa lebih dahulu. Qala ta'ala fa idza faragta fansab, dan selain iki fa idza faragta mongko nalikane rampung sapa sira kabeh saking segala urusan, fansab enggal gantos urusan sanese, wa ila rabbika farghab, lan marang Gusti Allah kula panjenengan sami nyuwun ngarep-arep hanya pada Allah kita berharap. Bila kita telah menyelesaikan satu urusan, segeralah untuk melakukan urusan yang lainnya. Dan hanya pada Allah kita berharap. Maksudnya
faedah barokah yang ibadah menawi panjenengan rampung saking sedaya ibadah faedah barokah nalika rampung sapa sira kabeh minal ibadati sang ibadah fangsor moko enggal-enggal lampai aktivitas kegiatan berikutnya gini kok fit ibadah fit du'ai gini kok dungo barang sholat ampun kesupen dungo ini pesannya faedah barokah fansor wardok lan ngarep-arep peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala harap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para hormati, soal doa ini pernah kita bahas di musola ini pula, namun bukan dalam rangka kajian kita tadi bergaul, hanya saat itu sedang kultum begitu kultum pernah kita bahas tentang doa ini. Sekarang kita baca beberapa hadis tentang doa yang ada di kitab Tandibul Qaul ini. Qala sallallahu ad-du'a'u mukhul ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu intisari dari ibadah. Doa merupakan intisari dari ibadah. Orang berdoa itu pada hakikatnya sedang beribadah karena sedang bercakap-cakap dengan Allah, jadi sedang beribadah kepada Allah. Nah, maka disampaikan Nabi doa mukhul ibadah. Nah, kalau nggak pernah doa, ya berarti nggak ibadah lah. Dalam sholat pun dan ibadah pun ada doa di dalamnya. Rabbi firli warhamni, ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dalam berdoa dalam satu kali duduk dan duduknya sekali duduk lungguh bisa mau dungane ping 8 nalika salat Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nalika salat ndonga. Salat jenazah di luar jenazah, salat mayit luar mayit. Allah ghafir lahu, Allah ghafir laha, Allah tahrim ajroha. Doa di dalam salat pun kita berdoa. Jadi saat ibadah tidak doa, saat doa termasuk juga dalam kategori ibadah. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti dengan dikait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala yuhibbul milhina fit du'a. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Allah senang maring tiyang ingkang istu-istu anggenipun nyuwun nyadong donga dhumateng Gusti Allah dengan kondisi suci saat berdoa, memperhatikan adab-adabnya berdoa, kemudian dengan bahasa yang santun, yang lembut. Hati berdoa tidak hanya lisan yang berucap, menengadahkan tangan, tanda meminta pada Allah SWT. Itu bentuk sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan hanya sekedar seperti orang nyanyi, hanya di lisan, hati tidak ikut merasakan doa itu. Ucapan tidak dibuat yang santun, tapi dengan bentak-bentak, marah-marah, seperti minta pada ibunya, anak kecil yang nangis-nangis minta pada ibunya, tapi dengan marah-marah, hanya seperti itu, dengan kesungguhan doanya. Maka Nabi SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min doa. Kanjeng Nabi jawab, laisa syai'un akrama, tidak ada sesuatu yang lebih mulia Allah di sisi Allah. Wonten ngrasani Gusti Allah mboten sing luwih mulya minat doa kejaba saking doa. Ternyata tidak ada yang mulia melebihi doa kita. Doa itu sangat mulia jika kita berdoa. Tentu saja tidak hanya doa, kewajiban kita kan ikhtiar juga. Manusia wajib ikhtiar disertai dengan doa. Kemudian kalau dia ikhtiar dan doanya sudah maksimal, baru tawakal, berserah diri pada Allah SWT. Kalau hanya ikhtiar tanpa doa, itu nanti menimbulkan terjadinya sifat sombong. Kalau hanya doa tanpa ikhtiar, nanti dikhawatirkan jadinya kebohongan, dungo atau usaha, tanpa usaha dungo.
tanpa usaha tanpa kerja dulu ya Allah paling duit dulu di guru lagi dulu tanpa usaha. Tentu kita kewajiban manusia adalah usaha dan doa. Kalau dua-duanya jalan maksimal baru bertawakal, berserah diri pada Allah. Hasil akhir Allah yang menentukan. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Nabi dawuh Yaqulullah Ta'ala, berarti ini dawe hadis qudsi ini. Yaqulullah Ta'ala, ya abdi anna 'inda dzannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, wahai kawulaku, aku ini mengikuti persangkaanmu dan aku bersamamu ketika kamu berdoa kepadaku. Kalau hamba ini berprasangka buruk, Allah akan memberikan sesuai prasangkanya. Kalau berprasangka baik, Allah memberikan sesuai dengan prasangkanya. Maka adalah kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Saat berdoa, yakin seyakin-yakinnya, mantap betul kalau Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Begitu harus yakin betul. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tentunya setelah sudah tawakal lagi. Jadi saat berdoa itu yakin betul, mantap Allah mesti ngabulin, mesti Allah ngabulin. Kalau Allah sudah berjanji, untuk ini bisa dilaku. Jaluk marah aku tak ngabulin, kita harus janji kok. Nah, pasti dikabulkan. Jaluk, jadi yakin, mantap. Biasanya kan ada yang ragu-ragu. Aku buat kabul aja, aku dulu kabul aja. Nah, karena Allah bersama dengan prasangka hambanya. Dan Allah beserta dengan orang yang sedang berdoa itu. Kata Allah, anak maka tidak da'awtani, aku bersamamu ketika kamu berdoa kepadaku. Kalau memintanya kepadaku maka aku bersamamu. Kata Allah begitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tarkut doa maksiatun, meninggalkan berdoa merupakan sebuah kemaksiatan. Wong ninggali donga mok donga niku sami kaya maksiat. Jadi kita harus berusaha untuk tidak pernah meninggalkan doa. Artinya harus selalu berusaha berhadap pada Allah, berhadap pada Allah. Doa dengan doa kita yang jangan sampai lah tidak berdoa. Kata Nabi, takut doa maksiatun, meninggalkan doa merupakan kemaksiatan. Maksiat mengingkari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nur samawati wal ardh. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Senjatanya doa. Ketika sedang mengalami kebuntuan usaha, donga. Ketika tenaga dan pikiran sudah terkuras habis, biaya sudah tidak bisa menopang lagi, tidak ada lagi, doa jadi senjatanya. Ketika tidak punya senjata untuk menghadapi bedil, martil, bom, dan penjajah, para pahlawan, para kiai, para ulama dulu ya, doa yang andalanya. Ketika anak susah disehati, doa senjatanya, doa yang diandalkan. Ketika Pak RT menghadapi warga yang susah jatuh, doa dapat dibacakan sebagai alat senjatanya. Jadi doa silahul mukmin, senjata orang mukmin. Wa imaduddin, dan merupakan tiang agama. Wa nur samawati wal ardh, menjadi cahaya di langit maupun di bumi. Saat berdoa itulah terpancar cahaya dari bumi ke langit, dari langit turun ke bumi, cahaya bagi orang yang berdoa. Ini pentingnya doa yang perlu kita pelajari di kitab Taghyir Qaul ini dengan beberapa hadisnya. Hati-hati terhadap orang yang sedang terzalimi, karena dua orang teraniaya dizalimi. Ya, dapat tahu semuanya. Namun jangan sampai kita menggolimi diri sendiri, jangan sampai menggolimi diri sendiri, atau kita menggolimi orang lain. Jangan sampai minta aku digolimi saja,
Aku bagian Yasin dari Indonesia biar Tuhan kabul ya jangan terbit. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati terhadap orang yang sedang terdolimi. Maka Rasulullah dakwatul madlum mustajabah. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Doa orang yang teraniaya itu mustajab. Walaupun dari orang yang durhaka, walaupun anak durhaka, walaupun orang durhaka pada Allah orang itu, ketika teraniaya mustajab doanya. Meskipun dia bukan orang muslim, durhaka juga Allah mengabulkan doanya. Maka kedurhakaannya, namun kedurhakaannya itu menjadi tanggung jawabnya sendiri di akhirat nanti. Atas kedurhakaannya itu setiap doanya tetap mustajab. Maka Nabi SAW ittaqu da'watal madlum. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Fa innaha tuhmalu al-ghamam. Karena doanya diangkat ke atas awan sampai langit. Yaqulullaha wa izzati wa jalali lian suratnaka walau ba'dahin. Gusti Allah berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, kata Allah, aku pasti menolongmu, menolong orang terdolimi tadi, meskipun setelah waktu yang lama, tidak langsung seketika, meskipun butuh waktu beberapa lama, tidak langsung, gak boleh begitu, gak butuh waktu sesuai dengan yang Allah kehendaki, waktu yang tepat untuk mengabulkan doa orang terdolimi itu tadi. Wakil Rasulullah ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron fa innahu laisa dunaha hijabun. Ittaqu da'watal madlum, takutlah kepada doa orang yang teraniaya, dia karo dungane wong sing didolimi. Wa in kana kafiron, meskipun dia orang kafir, meskipun dia orang kafir, kata terdolimi, doanya jadi mustajab. Karena diantaranya tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah, tidak ada penghalang saat terdolimi. Misalnya orang kafir itu begitu. Ini satu lagi begitu ya Allah. Orang kafir itu doanya dikabulkan Allah ketika sedang terdolimi. Doa dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada hijabnya, sehingga Allah mengabulkan. Hanya waktu dikabulkannya kapan, tidak langsung ketika itu, kapanlah sesuai Allah kehendaki. Doa Nabi Zakaria, contoh Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Surah Al-Furqan ayat 38 adalah contoh doa Nabi Zakaria mohon pada Allah agar diberi anak yang baik, agar anaknya itu baik-baik, nurut-nurut. Kemudian Nabi Ibrahim, dijaga Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku, kabulkan doaku. Jadikan aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Sinten tiane sing boten susah kalau orang tuanya itu menegakkan sholat, rajin ibadah, sementara anaknya gak mau ibadah, gak mau sholat. Susah gak orang tuanya? Siapa sih orang yang gak susah kalau punya seperti itu, gak mau ikut seperti orang tuanya, gak rajin ibadah seperti orang tuanya? Maka contohlah doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat ke-40. Di surah Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang hormati, agar doa
doa supaya takdir kita itu baik ini dicontohkan oleh Siti Aisyah istri Rasulullah SAW mencontohkan doa agar kita ini ditakdirkan yang baik-baik ya Allah SWT. Namun karena panjangnya doa yang dicontohkan oleh Siti Aisyah istri Rasulullah ya susah dihafalkan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'ada min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nar ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadatahu li khairan. Artinya ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun keburukan yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Ya Allah, aku mohon padamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang menyebabkan aku dekat ke surga. Dan aku berlindung padamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang menyebabkan aku dekat di neraka itu. Dan aku mohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para ulama yang hormati ibu bapak sedaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita kafir. Ketika itu Baginda bersama beberapa orang sahabat. Wanita itu membawa beberapa biji buah limau sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Cantik sekali buah itu. Siapa yang melihat pasti tergiur, ingin menikmati buah yang dibawa wanita kafir itu pada Nabi. Baginda menerimanya dengan senyum gembira. Hadiah itu dimakan oleh Rasulullah SAW satu demi satu dengan senyum. Biasanya Rasulullah SAW akan makan bersama sahabat, namun kali ini tidak satu pun limau itu diberikan kepada para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah. Rasulullah SAW terus makan. Setiap kali makan buah limau itu beliau tersenyum hingga habis buah limau itu. Semua limau dimakan Rasulullah SAW. Kemudian wanita kafir itu minta undur diri untuk pulang, diiringi ucapan terima kasih ya dari baginda Nabi. Sahabat-sahabat agak heran dengan sikap Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasulullah itu biasanya kepada dia itu berbagi, ini kok tidak berbagi, dinikmati sendiri? Kenapa? Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian sebenarnya buah limau itu terlalu asam, kecut banget. Kalian semua tidak akan sanggup menikmatinya. Ketika aku makan pertama kali,
aku sudah merasakan asam. Kiranya kalian turut makan bersama. Saya khawatir, saya bimbang kalau ada di antara kalian yang akan mengernyitkan mata atau memarahi wanita tadi. Aku khawatir sahabat-sahabat Nabi ada yang marah dengan wanita kafir tadi. Saya bimbang nanti orang kafir itu tersinggung. Sebab itu saya habiskan semuanya. Begitulah akhlak Rasulullah ketika akan memperkecil pemberian seorang biarpun jadi. Sebenarnya orang kafir itu tadi tujuannya bukan memberi hadiah, tapi ingin mencoba memalsukan buaya itu dari Rasulullah, karena Rasulullah tetap saja pura-pura menikmati, pura-pura merasa lezat, sehingga orang yang memberinya merasa gagal ya untuk memberikan tujuan itu tadi. Tujuannya mengingatkan Nabi, seperti Nabi tetap aja santai aja, dinikmati terus, gak sangat itu. Para bapak berangga hormati, ada hadiah doa dari seorang ulama kuno, ulama Ahlus-Sunnah Jamaah, Habib Surah Habib ini yang mengarang kitab Siti Duror. Habib yang mengarang Siti Duror menghadiahkan doa yang tujuannya doa ini adalah dihadiahkan untuk orang-orang yang ingin mendoakan anak-anak cucunya agar dijaga oleh Allah dari sifat yang kurang baik, yang melampaui batas, yang susah menerima nasihat orang tua. Hadiah atau ijazah doa dari Habib ini bisa dibaca setiap ba'da salat fardu dan setelah adzan seperti iqamah. Kemudian apabila sangat dibutuhkan, sangat dikhususkan, karena sangat dibutuhkan khusus, ini ada masalah khusus ini, sangat butuh sekali dengan doa ini, maka tidak hanya dibaca setiap ba'da adzan sebelum iqamah dan ba'da sholat, namun ditambah lagi dibaca ketika anak itu tidur, anak dituju tidur, ditambah ayat kursi, terus ditiupkan di ubun-ubunnya, yaitu doanya berbunyi Allahumma barik li fi auladi wahfadhum walakadurhum wafidhum fi ta'atika warzuqna birrahum. Ini hadiah doa dari seorang Habib, ya ulama yang bisa membuat kita tidur itu. Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahilah aku dari pada anak-anakku, wafadhum dan jagalah mereka, walakadurhum dan jangan engkau bahayakan ya Allah, wafidhum itu anika limpahi mereka taufik untuk taat kepadamu ya Allah, warzuqni birrahum karuniakanlah padaku kebaikan-kebaikan, ketaatan mereka sehingga mereka jadi birrul walidain, birrul kekayaan walidain. Ini doa yang layak dibaca setiap pada sholat atau setiap pada ada sedikit komat. Kalau khusus tadi jika khusus. Dan doa ini memang tidak harus berbahasa Arab. Dulu bahasa sampaikan doa itu bisa pakai bahasa apa saja, sehingga tidak usah repot-repot. Aku nggak hafal doanya gimana ya, bahasa Arabnya gimana. Tidak harus berbahasa Arab. Doa itu boleh bahasa apa saja. Orang Cina berbahasa Cina boleh, orang Jepang berbahasa Jepang boleh, orang Jawa pakai bahasa Jawa boleh, orang Sunda pakai bahasa Sunda juga boleh. Nah, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan di kultum Ramadan dulu di sini, doa-doa yang dilakukan oleh
Kiai Haji Abdul Haq. Budi Pak Haji, Budi Kiai Abdul Haq. Pring, Budi nanti Pak Coba lagi-lagi. Ada yang mendengar. Ibadah hari Rasulullah lagi-lagi. Punya doa agar anak serta santri-santrinya semuanya tekun, baik santri yang muda maupun yang dewasa, tekun juga kapan rezeki. Diberdoa ya berbahasa Jawa, Allahumma berbet bisa nyandang sekelibat Allahumma berbet berbet menjalankan selamat Allahumma diterakhiri sugi bebek sugi meri Allahumma diterakhiri sugi sapi sugi pari dari rumahnya bahasa Jawa jadi benar tidak harus pakai bahasa Arab. Ini dimana Mbak Abdul Haq, Mbak Yahya Abdul Haq, bahasa Arab itu orang bilang. Sisa kita santri ini semua tidak harus pakai bahasa Arab. Begitu pula juga dari Mbak Ahmad Harwani, Mbak Ahmad Harwani Nawawi yang tuanya bahasa ini bukan bahasa Arab kabeh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun, maksudnya Arabnya itu Bismillahirrahmanirrahim kun fayakun. Lihat satu dengan Allah, maksudnya dicoba oleh Allah. Malaikat papat pinaiman dene para nabi baik para nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pas perang dijalwe dicoba Gusti Allah diparing para nabi kan malaikat papat ngarep beri dipotongkan dulu. Lu basa Jawa. Terus Tuhan Mbah Kiai Ma'ruf kedulu ke perang zaman penjajahan kali tentara-tentara ini sebuah dua lagi bahasa Jawa bahasa tentara Allahumma salina ya Allah selamatkan kami minal bom dari bom wal bedil wal watir dua lagi bahasa Jawa tapi Allah ngabul itu untuk lagi tenanan bukan sekedar terlesan kayak orang nyanyi masuk di hati betul-betul dengan adat doa yang benar benar-benar terjadi jangan perang itu kadang-kadang peluru ini bukan tekan tadi ke sarung menempel ke sarung itu peluru ini kan itu Mbah Khalil sesuai Mbah Bisri Mustafa Gus Rembang gitu, nama jumlah Rembang. Ini sebenarnya benar ya. Nah, ketika nyuwuk punya bayi, Bismillahirrahmanirrahim, cermarotusi bayi, nyapin, cermarotusi bayi, lahir tentu susu, ini nggak sebulan bayi adem, asal karena Allah Taala, buat bisa coba, nyapin bisa coba, ini ditulis di kitab Jawa itu doa kitab yang isinya doa setia Jawa itu ditulis di sini bahasa Jawa pakai tulisan Arab tapi Arab itu berbahasa Jawa itu. Terus satu lagi yang pernah saya di sini nanti kalau saya bikin tujuannya Mbah Imam Nawawi Banten itu nanti kan disebut doa kita tanah suci beliau ketika pemerintah kerajaan Saudi mengalami kekeringan, lama nggak turun hujan, susah cari air bersih, kemudian menghadirkan para ulama sedunia diundang semuanya untuk doa bersama di tanah suci. Setelah doa bersama, suatu siskop sudah doa bersama sudah nggak pula turun hujan. 2 bulan 3 bulan kemudian baru ingat, oh masih ada satu yang ketinggalan ini. Yang dulu pernah nyantri di sini, pernah nyantri di tanah suci, pernah nyantri di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Baghdad, Irak pernah. Siapa itu? Nawawi, enggak Nawawi. Dihadirkan, kumpulkan lagi. Sampai di sana yang kedua Imam Nawawi, yang kedua lainnya enggak kedua karena dulu pernah doa bersama ke Kabul. Gantian Imam Nawawi yang dua ini bahasa Jawa. Ya Allah, beri danu boten Jawa, nyuwun paringi Jawa mboten kok. Selang beberapa jam terus mendung petang langsung udah. Nah, para ulama sedunia juga tanya, Adi juga bahasa apa atau kok gak mudeng semuanya? Kalau bahasa Arab kan ulama sedunia paham semuanya bahasa Arab. Ternyata bahasa Jawa ya Allah, dalam mulut Jawa bikin yang paling Jawa, Imam Nawawi.
merendah, tawaduknya sangat luar biasa. Jadi kalau diumpamakan seperti pipa yang kecil diisi air, pipa diisi air, tentu airnya kanan kiri seimbang sejajar. Nah kalau ini ditiup, sengaja ditiup direndahkan, pasti yang sini ditinggikan. Artinya siapa yang sengaja merendahkan diri serendah-rendahnya, justru Allah mengangkat setinggi-tingginya. Kayak pipa di situ, ditiup sekuat-kuatnya direndah-rendahkan, ya malah sebelahnya ditinggi-tinggikan. Air sebelahnya akan lebih tinggi, begitulah filosofinya. Kalau Allah meninggikan orang yang sangat tawadhu, sangat merendahkan diri di hadapan Allah, sangat merendahkan hati di hadapan sama manusia juga, Allah tinggikan. Imam Nawawi begitu. Ketika dapat undangan konferensi seminar ulama sedunia di Mekah, ngajak santrinya yang berbusana seperti kiai. Mbah Imam Nawawi sendiri berbusana seperti santri. Jadi sarungnya biasa, terus batik biasa. Santrinya yang pakai jubah besar dan pakai sorban santrinya. Sehingga ketika turun di bandara disambut, yang dicium tangan itu santrinya. Bahkan yang dicium tangan ini tidak, santrinya cium tangan oleh yang ngadu. Jadi berserahkan ke hotel untuk penginapan dulu di hotel dulu. Nah, besok konferensinya besok ini bisa istirahat dulu di hotel di penginapan. Pagi saatnya jam 7 pagi saatnya mulai pertemuan, kok nggak keluar dari kamar. Panitia menjumpai ke kamarnya, yang nemuin Mbah Nawawi, yang nemuin Mbah itu. Monggo silakan, Waalaikumsalam. Mbah Kiai sudah bangun belum? Sudah ada belum? Biasa belum? Itu masih tidur. Jadi ditanya, Mbah Kiai sudah siap belum? Itu masih tidur. Maksudnya santri itu masih tidur, bagian jawabnya itu masih tidur. Padahal Mbah Nawawi ya itu sendiri dari yang nemuin, tapi itu masih tidur. Ya sudah, diwakili aja. Karena udah masih tidur, diwakili aja. Tinggal aja diwakili, santrinya semua wakili, padahal santrinya yang tidur itu, kira santrinya yang mewakili pada Mbah Nawawi. Begitu membahas masalah-masalah yang berat untuk dipecahkan, ternyata semua tidak punya dasar dalil alasan yang kuat kecuali Mbah Imam Nawawi Banten yang punya dasar dalil alasan kuat memecahkan suatu permasalahan. Mbah Imam Nawawi bisa, sehingga ulama sedunia angkat jempolnya. Santrinya saja segini hebatnya ya, apalagi kiai ini, apalagi gurunya sampai segini hebat seperti ini. Masya Allah, heran semuanya santri kok hebat kok gurunya ini. Itu saking anggap asalnya saking tawadhunya Mbah Nawawi. Selesai acara sidang itu, jalan-jalan di Mekah, keliling toko kitab, ditawari penjual toko kitab, banyak ditawarkan. Ini bagus nih, karya bagus ini karya di Indonesia bagus, ini bagus tawarin, dibeli, ditumbas sampai 40 kitab dibeli semuanya, karya beliau sendiri. Jadi yang jual nggak tahu itu penciptanya, yang betul nggak tahu. Sing betul buatan ngertos net itu, wong sing gambar kitabnya, dikira wong dolan nonton kitab itu, waktu ditumbas dibeli semuanya. 40 kitab karya beliau yang beredar secara dibeli bawa pulang, sehingga ketika bawa ke hotel orang-orang yang mengenali beliau pun heran, loh, Yai, kenapa dibeli kitab ini? Ini kan yang buat jenengan, ini kan lebih paham kan isinya udah banget isinya. Ya karena yang jualan menyuruh saya beli, ya saya beli. Kalian jual menyuruh saya beli, ya saya beli. Rendah hatinya Syekh Nawawi Banten. Beliau sangat mengabdikan diri pada ilmunya sehingga sampai wafat tidak beristri. Demikian kajian kita Taqiyul Malam hari ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada yang perlu didiskusikan nanti setelah ditutup acaranya sehingga di luar rekaman ini. Monggo wabillahi taufiq ila komentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dengan asli bersama.